wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Masya Allah, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yakra, hormat kepada Bu Guru. Sedang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasul. Sekarang kita lanjut baca surat pendek bukti cinta kita kepada Allah. Allah ya. Yuk kita baca surat Al-Kautsar sama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Oke, anak-anak ibu semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, silakan anak ibu rapikan dulu mejanya, kursinya. Kalau masih ada yang kusut, tolong dirapikan. Nah, dan lihat juga sampah-sampah. Kalau misalnya masih ada sampah-sampah yang berserakan, silakan anak ibu ambil dulu dan dibuang dalam buang sampah. Nah, supaya apa? Supaya nantinya kita bisa belajarnya dengan nyaman. Sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Sudah bersih semuanya? Sudah. Nah, kalau gitu sekarang ibu mau belajar dulu. Hadir semuanya yang libur hari ini? Atau ada yang libur? Ada. Ada yang libur? Nah, kita cek dulu ya, Naya. Kita cek dulu. Ibu mau ngambil absen. Oke. Dulu. Tidak hadir karena sakit. Oke. Bunga Sania? Hadir, Bu. Oke. Temu semangat baru. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Salat Jumat. Masya Allah. Tentang salat Jumat. Nah, kira-kira salat Jumat itu dilakukan kapan? Kapan pelaksanaan salat Jumat? Dilakukan pada hari Jumat pada waktu zuhur. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitunya tentang beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Baca, silakan. Tujuan pembelajaran. Berdiri, nanti berdiri. Tujuan pembelajaran menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Masya Allah. Menyebutkan sifat-sifat Rasul dan benar, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Hari ini Ibu mau melakukan asesmen awal dulu atau penilaian awal. Ibu pengen melihat sejauh mana kemampuan anak Ibu sebelum kita memasuki materi kita ini. Nah, Ibu kasih waktunya. Ayo. Ibu kasih waktunya selama 5 menit. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sekarang siapa yang tahu apa itu artinya iman? Siapa yang tahu? Coba. Iman percaya.
bagus. Nah, iman itu artinya percaya. Iman itu artinya percaya. Kalau rasul itu apa? Rasul itu apa? Manusia yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Nah, jadi iman kepada rasul itu apa? Kita mempercayai bahwasannya rasul itu diutuskan oleh Allah untuk memberi teladan atau contoh yang baik kepada umat manusia. Umat manusia. Nah, itu artinya iman kepada Rasul Allah. Nah, ini kita terdapat dalam surat apa ini? Surat Al-Ahzab ayat 21. Ada yang bisa baca? Surat Al-Ahzab. Ayo, siapa yang bisa baca? Harusnya bisa baca? Coba berdiri baca surat Al-Ahzab ini. Nah, kita bismillah dulu. Uswatun hasanah. Oke. Yang artinya apa artinya? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu adalah suri teladan yang baik. Nah, Rasul itu diutuskan oleh Allah sebagai contoh atau suri teladan yang baik bagi umat manusia. Nah, selanjutnya sifat-sifat Rasul itu ada berapa? Ada berapa sifat Rasul? Ada 4. Ada yang tahu sifat Rasul yang 4 itu? Siapa yang tahu? Oke. Nanti uji. Nah, sifat-sifat Rasul. Ada yang tahu mana itu? Sifat-sifat Rasul? Nah, Afifah, gimana? Sifat Rasul itu ada? Nah, yang pertama. Oh, bagus. Oke. Oke. Iya, berarti sifat Rasul itu ada berapa tadi? 4. Ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya jujur atau benar. Nah, berarti kita harus mengikuti sifat Rasul. Kalau kita berbicara harus berkata, harus berkata yang jujur. Mari kita berbicara dengan kata yang bohong. Nah, kemudian Rasul itu juga mempunyai sifat yang amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Kemudian lagi ada tabligh, menyampaikan. Nah, Rasul itu kalau diberi wahyu oleh Allah, beliau selalu menyampaikan kepada umatnya tanpa disembunyi sedikit pun. Ya, berarti apapun perintah yang disampaikan, yang diberikan kepada Rasul tersebut akan disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian fatona, cerdas. Rasul itu memiliki sifat yang cerdas. Nah, oke, lanjut lagi. Sidik tabligh. Nah, kira-kira tujuan diutusnya Rasul itu untuk apa kira-kira? Tujuan diutusnya Rasul di muka bumi ini itu kira-kira untuk apa? Iya, bagus. Tujuan diutusnya Rasul itu di permukaan bumi ini untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada umat manusia agar nanti umat manusia bisa berbuat baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul tersebut. Nah, setelah materi dijelaskan, ibu akan membagikan anak ibu ke dalam 3 kelompok. Nah, kelompoknya nanti ada yang dibagikan adalah kelompok visual atau kelompok yang suka melihat atau membaca. Kemudian ada kelompok auditori. Nah, kelompok auditori ini adalah seseorang yang kayak belajarnya suka dengan mendengar. Nah, kalau kemudian lagi kelompok yang ketiga ada namanya kelompok visual dan audio. Nah, dia ini kelompok yang dengan gaya belajar yang suka melihat dan mendengar.
Oke, nah ibu bagi anak ibu ke dalam 3 kelompok. Nah, kelompok pertama orangnya adalah Afifah, Alifah, Bunga, sama Cahaya. Nah, kelompok kedua ada Fadil, ada Fadia, Fadira, dan Fitri. Nah, kelompok yang ketiga yang dengan gaya belajar audio dan visual adalah Marta, Nufia, Naomi, dan Tati. Nah, sekarang silakan anak ibu berdiri dan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah selesai anak ibu duduk sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, nanti anak ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya, ya Naya. Sesuai dengan perintah ibu punya kartu. Nah, kartu ini nanti adalah berisi tugas kelompok. Nah, nanti anak ibu diskusikan sesuai dengan perintah yang ada di kartu ini. Ya Naya. Nah, tapi sebelum itu nanti anak ibu akan perdengarkan dulu sesuai dengan gaya belajarnya. Tadi kan ibu sudah memberikan materi. Nah, untuk penguatan nanti anak ibu kasih, misalnya nanti yang suka belajarnya dengan membaca, kasih buku dulu. Kemudian yang suka mendengarkan, nanti anak ibu bisa mendengarkan video yang diputarkan. Oke? Oke? Nah, nanti anak ibu diskusikan sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nah, tapi sebelum anak ibu berdiskusi, silakan dulu salah satu dari kelompok anak ibu maju ke depan untuk mengambil kartu ini. Nah, kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Oke, selanjutnya, Afifah silakan ke depan. Oke, silakan anak ibu lihat ada tugasnya di sana. Selanjutnya, salah satu ke depan. Enak. Nah, kita buat lagi. Silakan anak ibu semua kartu tadi. Nah, silakan nanti anak ibu diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya Nak ya, sesuai dengan perintah yang diminta. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk penguatannya, Afifah. Nah, jadi untuk penguatannya, nah yang suka dengan gaya belajar visual atau membaca, nih silakan anak ibu baca dan cari materinya di sini. Silakan nanti anak ibu diskusikan dengan teman kelompoknya, ya Nak ya. Kemudian yang suka dengan gaya belajar audio, silakan nanti anak ibu dengarkan materinya di sini. Nanti didiskusikan ya Nak ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya yang suka dengan gaya belajar audio dan visual, boleh anak ibu buka video yang dikirimkan kemarin. Nah, silakan anak ibu diskusikan. Silakan didiskusikan sesuai dengan perintah soal yang diberikan. Berikan nanti. Silakan dengarkan baik-baik. Nanti didiskusikan hasil diskusinya, oke? Nah, nanti didiskusikan ya, dengan teman kelompoknya. Kemudian ini juga. Nah, silakan dibaca dulu, nanti didiskusikan. Soal yang diberikan tadi didiskusikan, nanti ditulis ya, Nak ya. Nah, oke, enak. Ada yang kesulitan? Lancar, oke, Mana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Sudah selesai. Sekarang boleh dipresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Silakan dulu kelompok 1. Satu orang aja ya, Naya, bukan semuanya yang. Assalamualaikum
Kelompok 1. Oke. Jelaskan arti iman kepada Rasulullah. Kelompok 2. Iman artinya percaya. Perhatikan temannya. Dari iman kepada Rasulullah, kita mempercayai bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Serta itulah hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya, yaitu tentang arti iman kepada Rasul. Siapa yang menyimak tadi? Apa artinya iman kepada Rasul? Percaya Percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Oh, bagus. Kemudian lagi tadi kelompok 1 juga menyampaikan 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Apa itu? Yang pertama tadi apa? Sidik. Bagus. Amanah. Bagus. Tablik. Patonah. Udah Pak? Udah, bagus. Dan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke. Selanjutnya, silakan kembali ke tempat kelompoknya. Nah, sekarang silakan ke kelompok 2. Nah, sudah siap kelompok 2? Sudah. Dipanggil. Nah, kelompok yang lain kelompok 3, kelompok 1 perhatikan temannya ya, perhatikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Menjelaskan tujuan diutusnya Rasulullah. Tujuan diutusnya Rasul adalah untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar, menyampaikan kekaruniaan Allah, menjadi teladan dan membawa rahmat bagi alam semesta. 2. Jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Oke. Sudah? Itulah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Nah, kelompok 2 tadi menyajikan bahwasanya tujuan diutusnya Rasul untuk apa tadi tujuan diutusnya Rasul? Untuk mendidik manusia. Memimpin manusia ke jalan yang benar, memberi contoh atau teladan yang baik. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Apa tadi perbedaan Nabi dan Rasul? Siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Apa tadi perbedaan Nabi dan Rasul? Coba, apa perbedaan Nabi dan Rasul sendiri? Nabi adalah manusia yang diutuskan Diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib untuk diberi rahmat. Baca kepada temannya. Oke. Rasul? Rasul adalah Apa tadinya? Mau tolong. Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Oke, dan tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, nah. Oke, tepuk tangan dulu pada ibu semuanya. Terima kasih pada kelompoknya. Sudah bagus semuanya ya, Nak ya. Nah, ibu sudah paham apa itu artinya iman kepada Rasul. Kemudian, keempat sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Anak ibu juga sudah tahu. Apa saja tadi? 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya jujur. Nah, jadi kalau kita berbicara pada siapapun, kita harus berusaha untuk berkata yang jujur. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Kalau anak itu dapat dipercaya apa tidak? Dapat. Dapat. Kalau dapat berarti anak
adalah contoh yang amanah. Bagus, mantap itu nah. Nah, kemudian lagi tablik. Tablik itu apa tadi? Menyampaikan. Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu itu boleh nggak dengan asal-asalan? Tidak harus dengan sesuai dengan kenyataan yang ada ya jangan sampai nanti kita menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar kepada orang lain, itu bisa menyebabkan fitnah. Oke, kemudian yang keempat tadi apa namanya? Fatonah. Bagus. Fatonah artinya adalah cerdas. Itu semuanya adalah anak-anak yang cerdas. Tepuk tangan dulu buat anak-anak itu semuanya. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Ayo. Naomi, coba. Coba berdiri nak, coba berdiri. Apa yang anak ibu bukan dari materi kita hari ini? Naomi. Nah, kita hari ini belajar tentang iman kepada Rasulullah. Oke. Kita percaya kepada Rasulullah, kita percaya bahwa Allah telah mengutuskan Rasul Oke. sebagai teladan yang baik bagi manusia. Bagus. Iya, tepuk tangan dulu buat Naomi. Nah, ini kita adalah belajar tentang iman kepada Rasulullah. Artinya percaya Rasul itu adalah manusia yang diutuskan oleh Allah untuk sebagai tauladan yang baik bagi umat manusia. Nah, dari itu, ini ya tambahan dari kesimpulan dari Naomi tadi. Kita menambahkan bahwasannya yang kita pelajari pada hari ini ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Ya, kita sebutkan sama-sama dulu. Sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul Allah, kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, sidik. Artinya bagus. Yang kedua, amanah. Apa artinya? Bagus. Yang ketiga, tablik. Apa artinya? Bagus. Yang keempat, bagus. Apa artinya? Masya Allah, anak-anak itu semuanya juga termasuk anak-anak yang cerdas. Nah, oke. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, tadi anak ibu juga sudah ibu bagikan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang suka dengan gaya belajar visual, apalagi ada yang suka dengan gaya belajarnya auditori, kemudian ada juga yang suka visual dan audio. Nah, bagaimana perasaan anak ibu mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Semangat semuanya. Semangat. Mana semangatmu? Semuanya, untuk tugas anak ibu hari ini, nanti ibu akan mengirimkan ke KPD-nya di Google Form. Nanti anak ibu kerjakan sesuai dengan perintah yang ibu minta ya nak ya. Nanti anak ibu kirim, anak ibu kumpulkan. Nah, untuk tugas kita, untuk materi kita selanjutnya nanti minggu depan adalah tentang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha dan tahajud. Oke, karena materi kita hari ini dan waktunya juga sudah habis. Nah, kita akhiri dengan membaca